Puji Tuhan, kami semua sehat, terpelihara oleh Tuhan. Ayo Bu Nova, kita menyapa anak-anak semua yang ada di rumah. Hai SMA Sion. Halo, shalom SMA Sion. Senang sekali saya Ibu Elsa, Saya Ibu Nova bisa hadir menyapa kita semua melalui video ini. Ya, tapi lebih bagus kita kayaknya buka masker ya. Tapi kita tetap jaga jarak ya Bu ya. karena susah kedengaran. Oke, kita tes dulu ya salamnya. Masih ingat salamnya? Masih dong Bu. Oke. SMA Sion. Luar biasa, fantastis, yes. Aduh, kurang semangat kayaknya Bu. Iya Bang. Oke lah, kita mulai. Oke, ulang satu kali lagi. SMA Sion. Luar biasa, fantastis, yes. Baik, sebelum kita mulai materi BK kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan ya. Saya mengajak kita semua, anak-anakku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun menyapa anak-anak sekalian melalui video ini, tetapi kami percaya kiranya Tuhan akan menolong kami dalam proses pembelajaran materi BK, sehingga hal yang kami bicarakan, kami sampaikan kepada anak-anak bisa menguatkan, mengingatkan, bahkan juga menolong kami semua, mengedukasi kami semua untuk kami boleh tetap kuat, sehat, terpelihara, dan tetap bisa maksimal walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bu Els, berkati juga Bu Nova, berkati kami semua sehingga proses pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu El, sebelum materi dimulai, baiknya kita ice drinking dulu. Boleh, biar lebih semangat ya Bu ya. Oke, kalian semua ikuti dari rumah masing-masing ya. Mari sama-sama berdiri, terus tangan kiri ke depan. Ya, kita mulai. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Wah, bagus Bu, ulangi lagi dong Bu. Ulang lagi. Oke, ulang Supaya lagi. lebih lancar. Iya, ulang lagi satu kali. Tangan ke depan. 1, 2, 3. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke. Makasih Bu Nova. Iya, Bu, makasih Bu Els. Oke, kita mulai materi BK pada saat ini ya. Materi kita pada siang hari ini kami akan bawakan dengan tema korelasi era 4.0 di masa pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan. Ya, sekali lagi Ibu bacakan, yaitu korelasi era 4.0 dalam pandemi COVID-19 di dalam dunia pendidikan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah kepada apa sih sebenarnya 4.0 ini, namun sebelumnya mari kita belajar bersama-sama sejarah era revolusi industri. Ya, mengingat kembali, saya yakin anak-anakku semua tahu apa ini RI, baik 1.0, 2.0, 3.0, bahkan 4.0 yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, revolusi industri 1.0 ini yang pertama terjadi pada awal abad yang ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses memproduksi barang. Ya, saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Ya, peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya tergantikan dengan adanya mesin uap. Nah, baik, kita lanjut yang RI Revolusi Industri 2.0, yaitu dengan diawalinya pada awal abad 1900-an, ya, ketika mulai pemanfaatan tenaga listrik, ya, pemanfaatan tenaga listrik dengan hadirnya produksi mobil dimulai pada awal
tahun 1900-an. Nah, revolusi industri ini yang awalnya tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan-lahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Nah, walaupun begitu, tetap masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Baik, kita lanjut lagi ke RI, Revolusi Industri 3.0, ya, di mana ledakan informasi digital yang dimulai pada tahun 1970 sampai atau sekitar 1990-an, ya. Nah, ketika revolusi industri yang kedua berakhir, ya, kemudian muncullah semakin cepat informasi mulai bisa diakses dengan pemanfaatan komputer, smartphone pada tahun 1970 atau 1990-an. Sehingga sampai saat ini, karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. Ya, setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad reformasi dimulai. Nah, abad reformasi yang paling cepat yang sekarang kita sedang berada di dalamnya yaitu revolusi industri 4.0 atau RI 4.0, ya. Nah, anak-anakku sekalian, saya yakin kita semua di rumah minimal kita semua pasti punya HP, ya. HP menjadi barang yang sangat penting. Bahkan kita bisa akan kembali ke rumah kita atau kita pasti akan merasa sangat tidak nyaman ketika kita tidak membawa HP kita, ya. Karena dengan HP kita bisa melakukan banyak hal, ya, banyak hal. Nah, 4.0 atau revolusi industri sangat identik dengan pemanfaatan teknologi modern, ya. Bahkan bukan hanya HP saja, seperti pembuatan robot dan Internet of Things, ya, Internet of Things. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data, ya. Dan pertukaran data. Tren ini telah mengubah banyak sekali bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, gaya hidup, bahkan dalam dunia pendidikan semua memanfaatkan teknologi ini. Kemudian keterkaitan era revolusi 4.0 dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar. Jadi, jika pola belajar dan pola berpikir berjalan bersamaan, maka siswa akan menghasilkan inovasi kreatif dan inovatif. Misalnya, dalam proses pembelajaran di rumah, sudah banyak ide-ide kreatif yang ditampilkan oleh siswa. Misalnya pada pembelajaran tertentu siswa diminta untuk membuat video-video kreatif dan diupload di media-media sosial. Kemudian pendidikan era revolusi 4.0. Nah, kurikulum di era revolusi 4.0 ini mampu membuka jendela dunia melalui genggaman. Jadi siswa lewat laptop atau lewat smartphone, siswa mampu membuka apa saja yang ingin dicari. Misalkan dalam proses pembelajaran di rumah, siswa diminta untuk mencari materi tentang COVID-19 ini. Jadi dengan sekali klik siswa sudah mampu membaca artikel-artikel tentang COVID-19 ini. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan virus COVID-19. COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona adalah
virus yang menular dari manusia ke manusia. Nah, virus corona ini dapat menyebabkan tanda awalnya seperti gangguan pernafasan, batuk, demam di atas 30 derajat Celcius, dan sesak nafas. Tetapi pada kasus yang lebih parah, virus corona ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan lebih parahnya lagi sampai kematian. Nah, kemudian Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan COVID-19. Bahkan dari presiden sampai aparatur negara membuat keputusan untuk bekerja dari rumah, work from home. Nah, seperti yang kita lakukan juga, belajar dari rumah dengan menggunakan media Classroom atau Zoom dan aplikasi lainnya. Nah, kemudian seperti yang diketahui bahwa penularan virus ini dapat melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dengan orang yang sedang dalam isolasi atau yang menderita virus corona ini. Nah, kemudian menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Nah, terus apa hubungan pendidikan di era 4.0 ini dengan COVID-19? Nah, virus COVID-19 ini sangat mempengaruhi sistem pendidikan saat ini, sehingga diberlakukannya belajar dari rumah dengan menggunakan media aplikasi tertentu. Tetapi sebenarnya metode pembelajaran seperti ini mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Jadi di era ini, di saat-saat seperti ini, siswa baik pengajar maupun peserta didik dipacu untuk setidaknya memahami penggunaan teknologi digital. Nah, selain itu, siswa juga dapat mengeksplor teknologi dan informasi ini untuk menyalurkan kreativitasnya melalui inovasi-inovasi dalam tugas yang diberikan. Contohnya seperti membuat video dan di-share ke media sosial. Kemudian dalam situasi seperti ini memang sangat rentan terjadi kurangnya pemahaman siswa dalam metode pembelajaran karena tidak terjadinya tatap muka secara langsung antara pengajar dan pelajar. Tetapi kita juga dihadapkan oleh upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi kami berharap dan diharapkan bagi siswa untuk terus mengikuti proses pembelajaran seperti ini dan terus berdoa agar pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melakukan kegiatan aktivitas kita di sekolah seperti biasanya. Nah, anak-anakku, dalam keterkaitan revolusi industri 4.0 di masa pandemi COVID-19 ini, dalam dunia pendidikan, hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dengan menjaga diri, ya, belajar di rumah, kemudian walaupun kita di rumah juga harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, ya, cuci tangan dengan air yang mengalir, jangan lupa pakai sabun, ya. Kalaupun juga kita memang akhirnya harus keluar untuk mencari sesuatu, jangan lupa seperti di swalayan ataupun minimarket juga disediakan tempat mencuci tangan ataupun juga hand sanitizer, kita gunakan itu ya untuk lebih memproteksi diri. Dan ingat, begitu banyak para medis, dokter, perawat, sukarelawan yang sedang bekerja di garda depan untuk berjuang ya dalam hal menolong para pasien untuk
supaya mereka bisa sembuh. Nah, oleh karena itu kita di rumah aja. SMA Sion dalam hal ini lembaga pendidikan, kita sebagai Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian, mari kita lawan corona dengan iman sebagai bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah dan juga dengan bijak kita menyaring informasi yang benar ya. Yang ada beberapa poin yang Ibu akan sampaikan dalam hal ini. Yang poin yang pertama yaitu dengan kita terus meningkatkan intensitas ibadah kita ya. Jangan pernah berhenti untuk kita terus beribadah mulai pagi hari dan juga doa, dan jangan lupa untuk membaca Alkitab ya, dengan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Itu akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam menghadapi masa pandemi dengan penuh pengharapan bahwa badai corona pasti akan berlalu. Kemudian yang kedua, sudah kurang lebih memasuki minggu yang ke-6 ini kegiatan baik kegiatan kerja, sekolah, semua fokus di rumah. Bahkan juga ibadah kita di rumah. Mari kita laksanakan semua kegiatan-kegiatan yang biasanya di luar dengan fokus hanya stay at home dengan melakukan semua kegiatan di rumah ya. Yang poin yang ketiga nih, ini penting ini, yaitu tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan, pakai masker ya. Tadi kami memulai materi ini, Bu Els dan Bu Nova mau bertemu, kami pakai masker, kemudian jaga jaraknya berapa, bahkan 1,5 meter ya dengan orang ketika kita bersosialisasi, rajin cuci tangan dan makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup ya. Walaupun kita di rumah tetapi tetap jaga kebersihan diri. Nah, Ibu senang sekali minggu lalu itu beberapa guru mata pelajaran memberikan tugas dan banyak sekali ide-ide yang cemerlang yang kalian lakukan di rumah tetapi hasilnya sangat luar biasa. Oleh karena itu yang Ibu mau tampilkan di slide ini untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga kebersihan diri kita ya, baik dengan rajin mencuci tangan. Kita akan perhatikan ya bagaimana sih rajin cuci tangannya itu, teknik mencuci tangan yang baik dan benar ya, supaya corona pergi jauh-jauh dari kita, dari kehidupan kita ya. Kita akan melihat video ini. Basahi kedua telapak tanganmu dengan air bersih mengalir dan sabun. Kemudian usap dan gosok dua tangan secara lembut. Usaplah dan gosok juga kedua punggung tanganmu bergantian. Gosoklah setelah jarimu. Bersihkanlah ujung jari demi melakukan secara bergantian. Gosok dan putarlah dua ujung jari dengan berganti. Letakkan ujung jari ke telapak tanganmu dan gosoklah perlahan. Cuci pergelangan tangan bergantian dengan cara memutar kaki dengan bilas semula. Bilaslah seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kamu memakai handuk atau juga tisu hingga kering. Nah, anak-anakku sekalian, dengan jujur menyampaikan riwayat penyakit kepada tim medis, yaitu poin yang keempat. Ada beberapa waktu yang lalu Ibu mendapatkan informasi bahwa ada yang sakit bahkan juga harus dirawat inap di rumah sakit. Nah, itu penting sekali kita menyampaikan riwayat penyakit apa yang menyebabkannya ketika kita
terindikasi sakit apapun, kita harus menyampaikan secara jujur kepada pihak medis supaya mereka pun juga tahu bagaimana, bukan hanya tahu bagaimana mengantisipasinya, tetapi bagaimana memproteksi diri. Bukan hanya untuk berguna untuk diri kita, keluarga kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, secara khusus para medis. Nah, yang kelima ini yaitu bagaimana kita sebagai pelaku pendidikan ataupun juga Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian, kita bisa menyaring informasi yang baik dan benar tentang COVID-19. Ada banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari medsos ya, melalui chatting, bahkan melalui banyak sekali medsos, dan itu tidak semuanya benar anak-anakku. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan informasi, mari kita terima, tetapi jangan serta-merta kita sharekan. Pasti ketika kita men-sharingkan ataupun berbagi informasi itu, walaupun mungkin menurut kita baik, tetapi belum semuanya adalah informasi yang benar. Pastikan kebenarannya sebelum kita men-sharekan kembali kepada orang-orang terkasih kita, baik saudara, keluarga, bahkan juga sahabat, teman-teman kita, ya, supaya kita tidak menjadi salah satu penyebar hoaks, ya. Oleh karena itu, mari kita saring informasi yang benar mengenai COVID-19 ini. Dan yang keenam ini, nah ya, yang harus selalu kita ingat, dengan hidup bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Walaupun mungkin banyak, mulai ada kebosanan, bahkan juga emosi sekarang semakin mungkin bisa mempengaruhi kita, emosi-emosi negatif karena kita terbatas. Tetapi mari kita selalu hidup bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan, karena semuanya ada waktunya. Ingat, badai corona pasti akan berlalu, semua tidak akan bersifat permanen ya. Pihak pemerintah, para medis, mereka bekerja keras untuk bagaimana bisa mengantisipasi ini. Tuhan memakai mereka untuk bisa melakukan tugas tanggung jawabnya. Oleh karena itu, mari kita syukuri setiap keadaan. Ada saatnya memang kita mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan kita di rumah, tetapi semuanya itu pasti akan berlalu. Hidup bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini, banyak hal yang akan Tuhan kerjakan, banyak hal yang bisa menjadi hasil daripada inovasi, kreativitas yang akan bisa tercipta. Ya, salah satunya yang tadi Ibu sampaikan, dan kita akan melihat lagi video itu, ada banyak hal-hal positif yang akan bisa menjadi hasil daripada masa-masa di mana kita berdiam diri dengan hidup bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Badai corona pasti berlalu. Nah, dalam hal ini Yayasan Bukit Sion GKKA UP unit SMA ikut juga mensosialisasikan pembatasan sosial berskala besar ya, atau singkatannya itu PSBB, secara khusus di Kota Makassar, yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 April sampai tanggal 7 Mei 2020. Apa itu pembatasan sosial berskala besar yang akan kita lakukan di Kota Makassar? Yang pertama yaitu pembatasan transportasi, ya, pembatasan transportasi. Tahu kalau berkendaraan 2 diupayakan ya memang hanya 2 orang saja. Kalaupun juga harus keluar menggunakan motor berdua, itu dipastikan mereka adalah orang dalam satu rumah ataupun masih keluarga. Kalaupun juga menggunakan mobil, dipastikan tidak boleh lebih daripada batas yang ditentukan. Tidak boleh ada yang di depan pun juga hanya driver ataupun supir, tetapi tidak boleh ada yang duduk di samping supir ya. Kita ikuti anak-anakku semua aturan anjuran daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, pembatasan kegiatan sosial dan budaya ya. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya itu kita kegiatan-kegiatan sosial yang dulunya biasa kita pergi kemana-mana ya, kita harus batasi ya. Kegiatan-kegiatan pembatasan kegiatan keagamaan ini sudah memasuki minggu yang ke-5 bahkan ke-6 kita beribadah di rumah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman percaya kita untuk kita melakukan pembatasan kegiatan keagamaan hanya di rumah saja. Kemudian pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum ya. Yang dibuka itu hanya tempat untuk berbelanja
ataupun juga pasar tradisional. Tetapi untuk seperti mall, kita harus sabar-sabar dulu ya nak ya, untuk kita tidak ke mall. Ingat bahwa semuanya itu ada waktunya. Kemudian penutupan sekolah dan tempat kerja, ya semua sekarang dilakukan di rumah. Nah, masa pembelajaran di rumah SMA Sion, ya saya yakin anak-anakku sudah tahu semua ya. Untuk sekarang Yayasan Bukit Sion mengeluarkan surat untuk perpanjangan belajar di rumah pada tahap yang ketiga, itu diperpanjang mulai dari tanggal 17 April sampai tanggal 1 Mei 2020. Kita terus berdoa supaya masa pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi belajar bersama-sama di sekolah, bertemu, saling menguatkan, saling menghibur, dan semakin bertambah ya dalam ilmu kita ya. Mari kita jaga diri, stay di rumah, lawan COVID-19, dan jangan lupa selalu gunakan masker saat keluar rumah. Mari kita tetap semangat. Nah, ingat bahwa kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah mencoba sekali lagi. Walaupun mungkin sudah ada yang capeknya, ataupun juga Kak Bu kapan berakhir, tetapi mari kita tetap semangat, memberikan semangat ya kepada diri sendiri. Kita harus jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan selalu menolong kita. Ingat, ada orang-orang terhebatmu yang selalu memberikan kamu support. Dan ingat, Bapak Ibu gurumu juga selalu mendoakan kalian untuk tetap sehat, kuat, semangat di dalam menghadapi masa pandemik ini. Oke anak-anakku, stay at home. Kami juga, Bapak Ibu gurumu, akan selalu berdoa buat kalian. Kami akan selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaik untuk kalian bisa dapatkan sehubungan dengan proses pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anakku, sebelum kita mengakhiri materi ini, kami mengharapkan anak-anakku bisa menulis satu saja dampak positif yang kalian rasakan selama belajar di rumah ya. Kalian bisa menulis di kolom komentar yang di bawah ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi buat kami untuk kami bisa meningkatkan, memikirkan apa yang terbaik dalam proses pembelajaran pendidikan. Dan juga Ibu juga bisa lihat siapa-siapa yang menonton ataupun juga melihat video ini ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, bersemangat. Bye. Satu-satu, pakai masker dulu. Dua-dua, cuci tangan dulu. Tiga-tiga, jangan keluar rumah. 1, 2, 3, jaga kesehatan. Mari kita mencegah corona. Jangan sampai kita jadi lengah. Jangan lupa untuk terus berdoa. Semoga kita akan tetap sehat.